Hai gengs, di episode kali ini sebenarnya agak too late to discuss ya. Karena udah banyak bener begitu yang ngebahas kasus fenomenal dalam negeri ini. Yang gue yakin dari kalian semua pun, itu juga pastinya ngikutin atau mungkin lebih hatam akan semua konspirasi yang ada di dalam kasus ini. Ya, apalagi kalau bukan kita nih mau ngebahas, udah di thumbnail juga ya, kasus dari kopi sianida Jessica Myrna, gengs. Nah, kenapa tahu-tahu random banget gue mau bahas beginian dan ini kenapa syutingnya di sini begitu? Soalnya biasanya kan kita syutingnya di kamar tuh, itu kan kita ngemper di lantai ya. Kaki gue suka kesemutan. Nah, kasus kali ini tuh bakal panjang banget, jadi gue butuh kursi gitu buat duduk biar kaki kita nih enak nih. Nah, selain itu juga kemarin-kemarin gue lihat nih di Netflix akan ada sebuah dokumenternya yang akan membahas dari kasus Jessica Myrna ini, gengs. Tapi gue nggak tahu nih video ini akan naik sebelum atau sesudah nanti tayangan Netflixnya itu ada. Dimana sih di situ katanya akan dibeberkan nih pendapat-pendapat dan kesaksian dari berbagai pihak. Yang mulai dari bapaknya Myrna selaku korban, yang dia nih yakin kalau Jessica itu adalah memang pelakunya. Sampai juga ada pendapat dari kuasa hukumnya Jessica pada kala itu yang sebenarnya punya pendapat lain bahwa bisa jadi Jessica ini hanya dijadikan kambing hitam saja. Nah, cuma denger-denger gosip-gosip tetangga nih, sayangnya memang dari pihak Jessica-nya sendiri itu tidak ada wawancaranya, geng. Karena memang satu dan lain hal. Ya mungkin karena posisinya dia kan sekarang juga masih dalam penjara ya. Cuma kalau kita lihat serial dokumenter dari kasus-kasus luar negeri, biasanya sih pelakunya diwawancara loh. Dan tentunya udah dapat izin dari pihak hukum dan diawasi dengan ketat. Sama satu lagi nih, kabar akan suami dari almarhumah Myrna itu sekarang kayak gimana? Yang padahal waktu kasus itu berjalan, suaminya kan sempat menjadi orang yang terduga, dicurigai menjadi salah satu pelakunya juga. Menurut konspirasinya kan waktu itu gitu tuh. Nah, makanya di sini selain kita akan membahas kasus ini yang nggak hanya dari sudut pandang media Indonesia saja, tapi gue ambil juga nih dari berbagai sudut media luar yang melihat kasus ini dan perkembangan terbarunya selama 7 tahun terakhir. Karena kan ini terjadi di tahun 2016, sekarang udah 2023, berarti udah 7 tahun nih. Soalnya bukan rahasia umum lagi kalau kasus ini benar-benar menjadi kontroversi dikarenakan sebenarnya barang bukti yang menetapkan Jessica menjadi pelakunya itu sebenarnya belum 100% didapatkan, guys. Jadi masih ada kubu-kubu yang meyakini kalau Jessica ya bukan pelakunya, apalagi menurut orang-orang luar nih. Nah, penasaran kan? Gimana pendapat para ahli di luar yang ternyata mencengangkan? Dan selain itu kita juga mau mencari tahu kabar dari Jessica ataupun mantan suami dari Myrna. Update-nya nih mereka kayak gimana? Sejalan dengan nanti dokumenternya Netflix akan ditayangkan kan, soalnya pasti itu kan rame lagi nih. Nah, jadi kita refresh dulu ya kronologi kasusnya dan detail-detail dari banyaknya kejanggalan di kasus cyanide ice cold coffee atau es kopi dingin sianida. Kejadian itu terjadi di sebuah kafe bernama Olivier Cafe. Tapi baru-baru ini ya, FYI aja, kafenya itu udah tutup permanen, gengs. Tapi bukan karena kasus ini. Ya kan kasus ini udah lama, 2016. Melainkan karena pandemi kemarin. Malahan sebenarnya pas ada kasus ini mencuat, kafe itu jadi viral bener. Makin rame yang ada. Ya biasa orang kita kan suka kepo ya. Ada bis nubruk aja pada foto-foto orang. Nah, pada tahun 2016 itu, kafe ini tuh bisa dibilang merupakan salah satu kafe mewah golongan A yang terletak di Mall Grand Indonesia, di mana itu juga merupakan salah satu mall terbaik dan terfancy yang ada di Jakarta sampai sekarang pun. Karena segmennya untuk kelas menengah ke atas, kafe ini memang sering dipakai oleh orang-orang penting untuk meeting kerjaan ataupun sekedar ngumpul-ngumpul arisan ibu-ibu kaya. Nah, karena berarti di sini pelanggannya nggak kaleng-kaleng, otomatis pelayanannya juga harus bagus. Yang mana Cafe Olivier ini tuh punya jajaran staf yang ramah, sopan, dan berpengalaman, di mana mereka dituntut servisnya dalam melayani tamu-tamu kelas A tadi. Mutu menunya juga pasti terjamin, suasana kafenya juga mendukung untuk para pengunjungnya nyaman dan betah di sana. Ya terbukti setelah kasus ini pun mencuat, kafenya rame hingga bertahun-tahun kemudian. Tapi ya pandemi berkata lain, ya jangankan Cafe Olivier, banyak juga kafe-kafe lain yang tutup kan di kala pandemi. Nah, di kafe itu ada seorang wanita bernama Devi yang bekerja sebagai manajer di sana pada saat itu. Setiap harinya Devi yang sebagai manajer ya bertugas untuk mengelilingi kafe untuk mengamati kinerja para pelayannya supaya memastikan nih setiap pelanggan mendapatkan servis terbaik. Kafenya pokoknya running well, tidak ada banyak komplain, ratingnya juga bagus, tapi sampai kejadian ini terjadi tanggal 6 Januari 2016. Hari itu ada 3 wanita yang duduk di salah satu meja nomor 54. Mereka adalah Jessica Kumala Wongso, Iwayan Myrna Salihin, dan Boon Juwita alias Hani panggilannya. Diketahui mereka bertiga ini temenan memang semenjak kuliah sama-sama tuh di Australia. Yang setelah lulus, mereka ini sibuk dengan urusannya masing-masing. Makanya, akhirnya mereka memutuskan untuk reunian bertiga di Cafe Olivier itu. Karena waktu itu posisinya Jessica yang sebenarnya telah menetap di Australia, ceritanya lagi ke Indonesia buat liburan nih. Nah, kalau Myrna itu posisinya baru aja menikah di Bali 2 bulan sebelumnya, di tanggal 10 November 2015.
2015 dan lagi merencanakan untuk bulan madu dengan suaminya. Sementara Hani lagi fokus sama karirnya aja di Indonesia. Ya berarti kan harusnya momen tersebut menjadi suatu momen temu kangen yang menyenangkannya. Tapi pertemuan mereka hari itu justru menjadi malapetaka, gengs. Karena Myrna yang tadinya sehat-sehat aja, tiba-tiba kejang dan gak sadarkan diri setelah meminum kopi yang ada di kafe tersebut. Beberapa menit sebelum kejadian, Myrna ini masih sempat ngobrol sama kedua temannya. Tapi terlihat memang di situ dia sering memegangi kepalanya. Ya seolah-olah dia kayak orang sakit kepala gitu, gengs. Jessica sama Hani melihat gelagat aneh dari Myrna, langsung kayak nanyain, kenapa Mir? Lo ngerasain apa? Tapi dalam hitungan detik, Myrna langsung nyadarin kepalanya ke kursi dan megangin salah satu kupingnya, gengs. Yang seolah kayak ada berdengung-dengung gitu di kupingnya. Busa putih juga mulai keluar dari mulutnya dan dia mulai kejang-kejang. Dua temannya langsung panik. Mereka mulai teriak minta tolong. Tolong teman saya. Dengar teriakan customer seperti itu, Devi sang manajernya langsung lari gercep untuk melihat keadaannya. Kondisi kafe yang tadinya chill, dari tenang mendadak tegang. Semua pelanggan dan staff itu fokus melihat ketiga cewek ini. Semua yang ada di sana ini mengira kalau Myrna ini mungkin punya penyakit bawaan seperti epilepsi atau semacamnya, geng. Karena kan kalau kejang-kejang ngeluarin busa itu identik dengan seorang seperti Ayan. Nah, dalam kondisi itu, Hani ini kelihatan sangat panik. Dia berkali-kali bilang tolong karena dia mengaku yang nggak tahu apa yang terjadi sama Myrna aja, kayak tolong teman saya gitu. Sementara Jessica kebalikannya, dimana saat itu dia lebih banyak diam. Dan di saat beberapa staff ini lagi sibuk nolongin Myrna, Jessica bukannya ikut bantuin, tapi malah diem aja dengan ekspresi yang kayak orang katakan tuh datar. Jadi tidak ada panik ataupun cemas dalam gestur mukanya. Ditambah, ada sebuah kalimat yang terlontar dari mulutnya kepada Devi sang manajer, di mana Jessica menanyakan, kopinya kalian campur apa? Devi ini mengaku kaget dengan pertanyaannya itu. Dia justru bingung kayak, lah emang ini pelanggannya sakit gara-gara minum kopi buatan sini? Kan belum tahu nih penyebabnya apa. Karena kalau orang awam melihat ya dikiranya tadi tuh epilepsi. Nggak ada sama sekali orang yang menduga kalau kopi itu beracun. Sejauh ini, kasus-kasus di Indonesia kan nggak ada yang seperti ini kan. Meracuni seseorang di tempat umum, makanya kasus ini menjadi geger. Namun karena pertanyaan itu, Devi jadi mulai memperhatikan kopinya yang ada di meja. Karena ternyata memang ada yang aneh dengan kopi tersebut. Dimana kopi yang diminum sama Myrna itu warnanya berubah. Nggak seperti kopi yang biasa mereka sajikan, yang namanya manajer pasti hafal ya. Kan mereka punya standar SOP-nya masing-masing. Devi langsung meminta salah satu staff cafe untuk menyimpan membawa kopi tersebut ke dapur untuk dicek. Singkat cerita, Myrna yang tadi udah kejang-kejang dan mengeluarkan busa dilarikan ke rumah sakit. Petugas medis pun langsung memeriksa keadaannya Myrna, di mana pupil matanya Myrna melebar dan tidak ada reaksi apapun terhadap cahaya. Sempat juga dilakukan tindakan CPR, tetapi tidak berhasil. Yang akhirnya pada hari itu juga, 6 Januari 2016, tepat di pukul 18.30, Myrna dinyatakan telah tiada. Nah, setelah ini gue bakal merincikan lebih detail lagi. Karena banyak banget kejanggalan dan menurut gue ini salah satu kasus yang paling misterius, gengs, yang pernah terjadi di Indonesia. Sekarang kita mundur dulu ke belakang. Ke zaman sewaktu Jessica, Myrna dan Hani ini masih berkuliah di Australia. Tepatnya di Billy Blue College of Design di Sydney. Sama seperti kehidupan kuliah pada umumnya. Selain belajar, mereka juga pastinya bersosialisasi, ikut banyak kegiatan, dan ikut juga komunitas untuk tambah-tambah teman. Sampai terbentuklah nih circle yang beberapa diantaranya tuh berisi pelajar Indonesia dan mereka bertiga nih masuk di dalamnya. Di dalam circle itu Myrna ini bisa dikatakan cukup terkenal. Dia mempunyai banyak teman yang memang pengen deket sama dia. Karena Myrna ini selain cantik, anaknya juga dianggap asik dan apa adanya, gengs. Jadi bukan tipe-tipe cewek yang pick me, yang suka cari muka gitu, nggak sama sekali. Sementara kalau Jessica, dia memang terlihat seperti anak yang pemalu dan lebih banyak diam. Yang mungkin kalau orang sekarang itu bilangnya introvert. Kebalikan dari Myrna yang extrovert. Dan memang benar, Jessica ini itu tipe orang yang sulit membiarkan orang lain masuk ke kehidupannya. Tapi begitu dia udah bersahabat, dia akan menjadi orang yang sangat care pada sahabatnya itu. Tipe-tipe orang yang nggak pernah akan lupa sama ulang tahun temennya gitu loh, gengs. Yang sampai kepikiran kayak, ngasih kado apa ya biar dia seneng, walaupun orang lain suka lupa akan ulang tahunnya dia. Siapa yang suka kayak gitu tuh? Nah, singkat cerita, karena masih dalam satu circle pertemanan, Myrna sama Jessica ini jadi sahabatan. Ditambah mereka juga berteman dengan yang namanya Hani, dan ada satu lagi sebenarnya namanya Vera Rusli. Namun memang Vera ini tidak hadir pada saat kejadian di cafe Olivier tadi ya. Pokoknya hari-hari di Sydney itu mereka lalui bersama, susah seneng sering banget bareng-bareng sampai akhirnya mereka lulus. Nah, setelah lulus baru deh satu-satu dari mereka nih mencar. Mereka yang tadinya tuh rajin tiap hari Rabu, Kamis sama Jumat ngumpul-ngumpul, satu persatu mulai hilang-hilangnya nih karena ya tadi kesibukan masing-masing. Ya alhasil berarti kan jarang ketemu nih. Pertemuan itu bahkan semakin jarang sebelum Myrna sama Hani akhirnya memutuskan untuk balik ke Indonesia. Jadi intinya pokoknya abis mereka lulus, mereka sebenarnya masih ada di Australia tapi kan udah nggak ngampus bareng nih. Yaitu udah pada sibuk masing-masing untuk menata kehidupan mereka di dunia profesional. Sampai akhirnya Hani dan Myrna berpikir untuk berkarir aja lah di Indonesia. Sementara Jessica tetap memilih untuk berkarir di Australia. Karena selain
dia udah ternyata dapat kerjaan di sana, dia juga punya pacar bule di situ yang bernama Patrick O'Connor. Jadi mungkin mikirnya ada kerjaan di sini, pacar juga di sini, ngapain balik ke Indonesia? Tapi sebelum Myrna ini balik ke Indonesia, Jessica sempat janjian sama Myrna dulu nih untuk ketemuan dulu lah di sebuah restoran mewah yang ada di Sydney. Karena background mereka berdua sebenarnya sama-sama dari keluarga yang berada ya. Jadi nongkrongnya pasti memang di tempat-tempat seperti itu udah biasa. Mau ada acara spesial atau tidak ya tempat-tempatnya pasti yang lumayan kelas A. Waktu itu Jessica ini sampai memakai baju yang bagus dan membawa sebuah kotak kado yang udah dibungkus rapi. Karena memang hari itu Jessica nih ngajakin ketemu Myrna nih dalam rangka mau merayakan ulang tahunnya Myrna sebelum Myrna balik ke Indonesia. Begitu Jessica sampai di restorannya, ternyata dilihat Myrna tidak sendiri. Di mana di sampingnya udah ada kekasihnya Myrna yang bernama Arif Sumarko. FYI aja Arif ini juga kuliahnya di Australia bareng-bareng sama Myrna dan Jessica kenal. Tetapi pas melihat Arif, Jessica yang tadinya excited ya mau ketemu Myrna tiba-tiba raut mukanya berubah. Karena mungkin dia kira hari itu adalah semacam girls day out. Taunya ada Arif. Ya buat Jessica, Arif itu bukan temennya dia, tapi tunangan temennya gitu loh istilahnya. Kan emang ada ya orang yang kayak malas untuk ketemu pasangan dari temennya gitu misalnya. Bukan apa-apa, kayak pengen gue cicat aja berdua sama lu gitu loh. Biar bisa bebas, kalau ada pacarnya kan kayak gimana ya, agak nggak enak apalagi nggak terlalu dekat. Ditambah konteksnya si Jessica ini kan basicnya memang introvert deh. Tapi ya udah mau gimana lagi. Jessica pun duduk nih di kursi di depannya Myrna sama Arif. Jadi mereka hadap-hadapan. Abis duduk, Jessica memberikan kado yang dia bawa untuk Myrna. Sama Myrna langsung dibuka tuh kadonya di situ. Yang ternyata isinya adalah sebuah dress. Myrna sempat berkata, "Ya ampun, cute banget dressnya, makasih ya Jess." Yang dijawab sama Jessica, "Santai, sama-sama." Kado itu pun ditaruh di samping meja dan mereka nih memulai obrolan. Di awal nih obrolan kayak seperti obrolan biasa aja. Semacam orang yang udah lama gak ketemu, karena kan mereka udah sempat sibuk masing-masing nih. Myrna nanya nih ke Jessica, "Apa kabar Jess? Gimana kabar kehidupan lo sekarang? Kamu masih sama Patrick?" Nah ternyata pertanyaan itu tuh lumayan sensitif untuk Jessica. Karena semua orang terdekat Jessica nih, itu sudah mengetahui kalau sebenarnya Jessica dan Patrick itu berada di hubungan yang toxic. Yang mana kalau misalkan dibandingkan dengan hubungannya Myrna dan Arif, itu sangat terlihat jomplang gitu di mata orang-orang. Myrna sama Arif kan udah pacaran lama, sekitar 8 tahun gengs. Dan makin kesini selalu terlihat serasi, semacam kayak couple goals, kompak banget dan saling support. Kemana-mana mereka juga sering bareng sampai kan kuliahnya sama-sama di Australia. Jadi pertanyaan-pertanyaan macam relationship kayak begitu membuat Jessica ini apa ya, nggak mood gitu, jadi males. Dan terlihat dari jawabannya Jessica juga. Kayak dia bilang, "Iya masih sama Patrick," dengan ada yang kayak bete gitu gengs. Myrna di situ katanya langsung pasang muka yang khawatir sambil bilang, "Jess, menurut gua lo akan jauh lebih bahagia tanpa dia deh." Ya mungkin maksudnya Myrna, dia baik nih sebagai sahabat. Nggak mau melihat Jessica nih buang-buang waktu sama cowok yang udah deh nggak usah sama dia gitu loh. Tapi di situ Jessica diam aja nggak ngerespon apa-apa. Dan Myrna ngelanjutin omongannya. "Iya sih, ini gue tahu masalah personal lo. Tapi dari cerita lo yang katanya dia suka morotin lo, terus kasar sama lo, sampai lo nya juga ketakutan, menurut gue lo lebih baik ninggalin dia sih." Dimana cerita ini memang dibeberkan sama Jessica dan Arif saat diinterogasi ya. Nah untuk part ini sebenarnya itu cukup pro dan kontra. Di satu sisi ada yang menganggap kalau nasihatnya Jessica ini baik, tapi banyak juga yang menganggap kayak ya lo nggak bisa memikirkan atau menyamakan kehidupan lo dengan kehidupan orang lain. Dimana ya Myrna sama Jessica ya memang berbeda. Istilahnya lo nggak akan tahu dan nggak paham di posisi orang lain gitu, di posisinya Jessica. Kenapa dia masih mempertahankan si Patrick ini? Karena ternyata Jessica tetap bertahan. Itu karena dia menganggap nggak punya siapa-siapa lagi selain Patrick. Semua teman dekatnya mau pulang ke Indonesia. Sedangkan Jessica memang nggak punya banyak teman di Australia. Dan Patrick lah satu-satunya orang yang selalu ada di sampingnya Jessica. Walaupun kadang tindakannya kelewatan batas, ya posesif, kasar, dan sebagainya. Nah sekarang Myrna bilang tinggalin Patrick, tapi dia sendiri mau ninggalin Jessica ke Indonesia. Terus Jessica disuruh sendirian di Australia. Jadi ada yang berpikir seperti itu loh gengs. Paham ya? Kita simak lagi ceritanya. Entah malu atau marah, Jessica di situ tiba-tiba berdiri dari kursi, terus pergi gitu aja, tanpa pamit, tanpa sekata apapun. Jadi berdiri, terus pergi. Ya karena merasa Jessica berarti marah ya sampai pergi kayak begitu, Myrna ini sampai mencoba ngechat dan nelfon Jessica tapi tidak diangkat. Ya udah, hari-hari pun berlalu. Mungkin ada semacam time healing juga ya. Dan semakin bertambahnya usia, hal-hal kayak gitu udah dilupain aja. Makanya setelah sekian lama, Jessica ini niatnya mau menghubungi Myrna lagi melalui Facebook, karena zaman itu Facebook yang lagi ngetren ya. Orang-orang tuh semuanya pasti pakai Facebook. Tapi ternyata pas Jessica melihat akun Facebooknya Myrna, terlihat di situ Myrna sudah punya kehidupan yang bahagia di Indonesia. Dia kumpul lagi sama keluarganya, beli apartemen sama Arif, terus memposting juga cincin pertunangan dan mendeklar sedang mempersiapkan pernikahan mereka. Walaupun terakhir hubungan Jessica dan Myrna ini bisa dibilang tidak baik, ada kecanggungan udah nggak kontak-kontakan lagi semenjak dari restoran tadi. Tapi Jessica di situ yakin kalau misalkan Myrna ini akan menikah, dia pasti diundang. Yang siapa tahu momen pernikahan Myrna itu bisa menjadi momen untuk mereka bertemu lagi dan kayak memperbaiki hubungan lah. Toh gimana pun juga Jessica mikir, mereka dibilang musuhan kan juga enggak ya, karena nggak sampai ada yang berantem
berantem yang gimana-gimana. Ya berarti ini Jessica tipe-tipe orang yang kalau marah silent treatment aja sih, gengs. Namun, udah ditunggu-tunggu nih, kok nggak ada undangan yang datang? Pas Jessica ngecek Facebook lagi, taunya Mirna sama Arif sudah resmi menikah di tanggal 10 November 2015. Dan pernikahan itu dirayakannya secara gede-gedean. Bukan intimate wedding yang undangannya terbatas. Baru-baru sebuah pesta di Bali yang megah, di pinggir pantai dengan dekorasi yang indah. Dan dilihat-lihat lagi nih, ternyata di sana Hani sama Vera pun datang, gengs, diundang. Berarti cuma Jessica aja yang tidak diundang. Yang bahkan dia juga nggak tahu tanggal pernikahannya kapan. Tahu-tahu udah kejadian aja tuh. Padahal waktu kuliah kan mereka selalu berempat nih gengnya. Kalau alasannya mungkin dikira Jessica nggak bakal datang karena jauh dari Australia, jawabannya tidak sih, geng. Australia ke Bali itu dekat, tiketnya tidak terlalu mahal. Apalagi untuk Jessica, yang sekalipun mahal, dia tetap mampu. Karena ya tadi, dia dari keluarga kaya, nggak mikirin harga-harga begitu. Nah makanya nih, alasan kenapa Jessica tidak diundang, atau bahkan sekedar dikasih tahu kayak, aku mau kawin gitu misalnya. Tapi emang nggak banyak undang orang doainnya, sekedar basa-basi khas Indonesia gitu istilahnya. Seakan-akan memang Mirna ini sudah memutuskan hubungan semenjak dari restoran yang terakhir tadi. Nah, di sini kita bahas sedikit background dari Mirna sendiri, gengs. Mirna ini selain balik ke Indonesia untuk mau kawin, ternyata dia juga memang mau meneruskan salah satu usaha ayahnya. FYI aja nih, Pak Darmawan ini sebenarnya punya 3 anak, di mana anak pertamanya Mirna dan ada saudara kembar identik yang bernama Sandy, gengs. Jadi Mirna sama Sandy ini anak pertama dan anak kedua kembar identik. Lalu ada anak terakhir yang perempuan juga. Nah, sewaktu kecil, Mirna dan Sandy itu selalu diperlakukan sama. Baju mereka sama, mainan sama, barang-barang sama, sekolahnya pun juga sama. Ya, identik dengan anak kembar lah. Dimana waktu itu mereka sempat sekolah di Jubilee School Jakarta yang merupakan salah satu sekolah swasta internasional terbaik yang terafiliasi sama Cambridge International School. Yang setelah lulus, barulah mereka berkuliah di Australia. Jadi di sini udah bisa sangat dilihat ya, dari background keluarganya, itu memang keluarga kelas A yang kaya raya. Saat di perkuliahan, mungkin ini jatuhnya kan mereka udah dewasa ya. Mereka berdua ini punya kehidupan masing-masing. Dimana Mirna sama Sandy itu punya circle yang berbeda. Jadi pertemanan mereka tuh berbeda. Yang otomatis kegiatannya juga beda-beda. Yang intinya Sandy ini berarti tidak dekat dengan Jessica, ataupun Hani, ataupun Vera. Karena ya mereka beda temen. Namun walaupun begitu, bukan berarti antara Mirna sama Sandy ini tuh musuhan. Enggak. Mereka tetap baik-baik aja sebagai saudara kembar. Orang di sekitarnya juga selalu bilang, kalau Mirna ataupun Sandy ini baik banget. Orangnya sopan, rendah hati, dan suka menolong. Dua-duanya nih maksudnya. Bisa dibilang mereka berdua tuh jadinya apa ya? Perfect. Udahlah baik, cantik, dari keluarga kaya raya pula. Nah, melihat kehidupan Mirna yang bahagia di Indonesia, itu seperti kebalikan dari kehidupannya Jessica di Australia. Dimana di akhir-akhir tahun 2015 itu, bisa dibilang adalah masa-masa tersulit buat Jessica, gengs. Karena Jessica pernah 2 kali melakukan percobaan punggir di antara bulan Oktober dan bulan November. Dimana itu adalah bulan sahabatnya Mirna menikah di Bali. Jadi cukup kontras ya. Dan pada saat itu pun Jessica ini sering mabuk-mabukan dan bahkan pernah nabrakin mobilnya sendiri ke sebuah panti jompo yang ada di Sydney. Nah, kalian udah dengar fun fact-nya ini belum? Jadi ternyata kehidupannya Jessica di Sydney itu penuh dengan depresi. Sampai pada tanggal 1 Desember 2015, Jessica ini tuh dipecat dari kerjaannya di NSW Ambulance karena ya makin kesini kelakuannya makin kesana. Namanya orang sering mabok gitu ya, nggak konsen. Dan beberapa minggu setelah itu, hubungannya dengan Patrick pun berakhir. Ya Jessica benar-benar merasa terpuruk dan dia sendirian aja di sana. Nggak ada tempatnya untuk bercerita. Sampai dia tuh merasa membutuhkan sahabat lamanya, yaitu Mirna. Saat itu akhirnya Jessica kembali menghubungi Mirna. Tapi bukan buat cerita curhat mengenai masalah hidupnya. Tetapi Jessica ini bilang, gue bakal ke Indonesia nih untuk liburan kumpul sama keluarga. Kalau gue udah sampai Indonesia, kita hangout bareng yuk. Dan dibalas sama Mirna, oh gitu? Kalau gitu gue bikinin grup ya, biar gampang janjiannya. Jadi sebenarnya sama Mirna tetap dibalas seperti biasa, tidak ada kejadian apa-apa, gengs. Dari situ, di tanggal 15 Desember 2015, Mirna membuat grup WhatsApp dengan nama Billy Blue Days. Di mana grup WhatsApp itu terdiri dari 4 anggota. Ya Jessica, Mirna, Hani, dan Vera. Yang mana keempat ini kan memang segeng semasa di perkuliahannya. Awalnya Jessica mengajak untuk ketemuan makan malam pada tanggal 20 Desember 2015. Tapi di chat itu baru ditanggapi sama semuanya tuh 3 hari kemudian. Karena mungkin pada sibuk masing-masing dengan bilang sorry ya nggak bisa. Selang 4 hari kemudian, Jessica mencoba lagi mengajak teman-temannya itu untuk ketemuan. Yang akhirnya di-okein sama Hani dengan nanya mau di Cafe Olivier atau di Public Market Tea. Jadi itu memang 2 cafe yang berbeda ya. Dan akhirnya diputuskan untuk ketemuan di Cafe Olivier.
Olivier. Tanggal ketemuannya pun akhirnya ditetapkan di tanggal 6 Januari 2016 di jam 7.05 di Cafe Olivier. Cuma memang yang namanya Vera ini nggak bisa datang. Tapi kalau mencari jadwal yang semuanya pada bisa, alamat nggak bakalan jadi. Susah gitu ketemuannya. Sementara Jessica kan free-nya nggak selamanya dia tinggal di Jakarta ya. Dia ke Jakarta hanya untuk liburan. Jadi ya udahlah fix ditetapkan 6 Januari aja yang nggak bisa Vera. Dan di hari itu ternyata Jessica ini datangnya lebih awal. Dimana mereka janjian sebenarnya jam 5 sore, tapi Jessica udah sampai di jam setengah 4 sore. Berarti sekitar 90 menit lebih awal. Dengan alasan ya Jessica pada saat itu kan tidak bekerja di Indonesia ya, jadi waktu luangnya memang lebih banyak. Dan waktu sampai ke cafe duluan, Jessica langsung memesan 3 minuman, yaitu 2 koktail, dimana itu untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk Hani, sama 1 kopi Vietnam yang ditunjukkan untuk Myrna. Jessica mesenin kopi itu karena di grup chat sendiri, Myrna sempat bilang kalau dia memang suka es kopi Vietnam. Jadinya Jessica berinisiatif untuk memesankan es kopi Vietnam tersebut. Sementara kalau Hani itu tidak menjawab spesifik sukanya apa. Jadi akhirnya Jessica memesan koktail karena waktu itu lagi ada promo buy one get one. Jadi 1 untuk Jessica dan yang 1 lagi untuk Hani. Abis memesan semua itu, Jessica langsung membayarnya, tapi dia meminta untuk pesanannya itu dikeluarkan nanti. Karena dia nih mau jalan-jalan dulu di sekitaran mall, sambil menunggu kedatangan temannya. Nah, di sini ada part yang menjadi konspirasi dari banyak orang. Pertama, memesan minuman yang nggak tahu orang ini akan suka atau enggak, itu bisa dibilang kayak nggak biasa nggak sih, nggak common. Karena memang di chat, Jessica sempat nanya mau dipesenin apa. Tapi kedua temannya itu bilang nggak usah, nanti aja. Jadi nggak ada jawaban tuh, Myrna maunya apa ataupun Hani maunya apa. Yang mana berarti Jessica mesenin minum atas dasar sepemikirannya dia aja. Si Hani minumnya ini, si Jessica minumnya kopi. Dengan landasan yang katanya Myrna memang suka es kopi Vietnam. Tapi kan maksudnya Myrna hanya bilang suka kopi Vietnam, belum tentu dia hari itu mau minum itu ya. Siapa tahu moodnya lagi pengen minum air putih ternyata. Karena misalkan udah enak dari pagi minum kopi terus kan, who know. Jadi agak terlalu cukup ngide sih memang untuk mesenin minuman tanpa adanya konfirmasi dari orang yang mau minum tersebut. Nah kedua, setelah mesen dan bayar, Jessica ini langsung close bill, gengs. Alias kayak ya udah tidak akan memesan apa-apa lagi. Padahal teman-teman ini belum datang. Ya kali kan temannya mau makan gitu. Dan minumannya ini juga belum disajikan loh. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Pertama ya karena kasus ini ujung-ujungnya kan yang jadi tersangka Jessica ya. Jadi seolah-olah nih dia tahu kalau abis minum nih, pertemuan mereka akan selesai. Nggak akan ada lagi adegan pesan-pesan makan, ataupun memang tidak sempat karena pada akhirnya Myrna meninggal setelah minum. Nah, tapi kemungkinan kedua, jika misalkan di sini bukanlah Jessica pelakunya, ya kemungkinannya mungkin Jessica pelit aja. Dia mau neraktir bayarin teman-temannya nih hanya minum aja, makanya ya udah langsung close bill. Biar nanti kalau teman-temannya pesan yang lain, ya udah lu bayar sendiri-sendiri. Cuma balik lagi kita ke background Jessica nih, yang dia sebenarnya nggak pelit, apalagi ke Myrna. Jadi dugaan Jessica pelit kayaknya nggak masuk ya dalam kasus ini. Nah, tapi untuk hal ini Jessica mengaku kalau dia ini melakukan close bill di awal itu karena memang sudah menjadi kebiasaan di Australia. Jadi ya, oke lah. Nah, sewaktu dia jalan-jalan tuh menunggu teman-temannya, Jessica ini membeli beberapa barang di toko Bath and Body Works. Itu tuh kayak semacam perlengkapan grooming gitu, gengs. Kayak ada sabun, sampo, parfum, pokoknya yang lucu-lucu dan wangi-wangi lah. Semua belanjanya itu dimasukkan ke dalam 3 goodie bag. Yang masing-masing goodie bagnya itu berisi 1 botol sabun. Dimana dia memang bermaksud untuk memberikan kepada Hani, Myrna, dan 1 lagi untuk dirinya sendiri. Karena kan Vera nggak datang. Nah, tapi ada keanehan lagi di sini. Ukuran goodie bag yang dia bawa, itu terbilang ukurannya medium dari toko tersebut. Yang mana terlalu besar untuk diisi 1 sabun doang. Harusnya ada memang goodie bag yang lebih kecil. Ya udah dari situ dia membawa 3 goodie bag tadi balik ke cafe. Terlihat dari CCTV kalau Jessica ini sempat mengelilingi cafe dulu untuk melihat-lihat tempat mana yang dirasa paling cozy. Ya kayak kita nyari-nyari tempat duduk kira-kira yang mana yang enak gitu kan. Tapi entah emang maksudnya Jessica mencari tempat yang cozy untuk diduduki atau dia mencari tempat yang sekiranya terhindar dari CCTV. Setelah udah selingkuh-selingkuh nih, dia memutuskan untuk duduk di meja nomor 54. Yang kebetulan ternyata di situ ada 2 CCTV yang mengarah langsung ke meja mereka. Tapi salah satu CCTV-nya itu tertutup properti tanaman dari restoran tersebut. Jadi ini ada lumayan dramanya juga ya. Tempatnya kan karena hiasannya memang banyak tanaman tuh, pakai acara ketutupan tuh CCTV-nya. Ya udah pokoknya duduklah Jessica di meja nomor 54. Dan goodie bag yang tadi dia bawa itu ditaruh tuh di atas meja. Sampai sekitar jam 16.20, Jessica meminta pelayan untuk mengeluarkan minuman yang telah dia pesan. Yang padahal Jessica kan janjian sama semuanya di jam 5 sore.
sore. Berarti masih ada sekitar 40 menit lagi yang belum tentu juga teman-temannya ini on time datangnya ya. Ini Jakarta, jam pulang kantor di HI pula, kan bisa aja macet. Tapi minumannya udah disuruh keluarin. Yang pasti akan tidak fresh waktu Mirna sama Hani datang nggak sih? Es kopi 40 menit, ruangannya semi-semi outdoor gitu di Jakarta. Ya cair itu es. Tapi dari sisi pelayan yang namanya disuruh customer ya dikerjain aja. Pelayannya kan nggak ngerti emang teman-temannya Jessica tuh datangnya jam berapa. Sebentar lagi atau masih lama ya nggak tahu lah, pelayannya disuruh keluarin ya dikeluarin. Sementara si pelayan itu mulai menyajikan minuman di atas meja. Karena memang di restoran tersebut, proses pembuatan es kopi Vietnam itu langsung dilakukan di depan customer. Jadi kayak semacam atraksi lah. Nah, Jessica ini sibuk ngegeser-geser 3 goodie bag-nya itu. Yang umumnya misalkan kalau ada pesanan kita datang nih, apalagi di situ ada atraksi ribet ya. Lebih enak itu goodie bag ditaruh di kursi nggak sih? Biar nggak ketumpahan ataupun nggak ngalangin pandangan nanti kan kalau mau ngobrol sama temen. Kayak kerepotan aja kita sama goodie bag di meja, geser sana, geser sini, geser sana, geser sini gitu. Sampai akhirnya posisi goodie bag-nya itu menutupi kopi Vietnam yang tadi udah dipesan dari CCTV. Jadi CCTV 1 ketutupan daun, CCTV 2 ketutupan goodie bag. Habis sudah nyajiin minuman, pelayannya pergi dong balik ke dapur. 10 menit kemudian di pukul 16.30, Jessica terlihat seperti kayak membuka dompet dengan kedua tangannya, seperti mengambil sesuatu dari dalam dompet, gengs. Terus dia kayak nengok ke kanan dan ke kiri, yang seolah-olah memastikan keadaan tidak ada yang lagi melihat dia. Habis itu, sesuatu yang dia ambil dari dompetnya tadi ditaruh di atas meja. Namun sayangnya, itu hanya terlihat seperti gesturnya Jessica aja, tanpa terlihat sebenarnya dia ngeluarin apa sih. Karena dari CCTV, tangannya Jessica itu ketutupan sama goodie bag. Dan dari CCTV satunya lagi, ketutupan sama daun restoran. Nah, sementara di waktu yang sama, Mirna baru aja nih sampai di lobi Mall Grand Indonesia. Di situ dia di-drop sama suaminya Arif, yang saat Mirna melepas sabuk pengamannya, Arif sempat bilang, nanti aku jemput ya. Dan Mirna menjawab, oke, nanti aku kabarin kalau udah selesai. Nah, ternyata kebetulan di lobi tersebut, Mirna melihat Hani yang juga baru turun dari mobil. Makanya Mirna langsung buru-buru bilang ke Arif, itu Hani udah datang. Aku langsung ke Hani ya udah love you, bye gitu. Setelah mengantar Mirna, ya Arif pulang. Dia juga mengaku sempat browsing-browsing untuk mencari paket liburan honeymoon. Karena waktu itu memang mereka ini belum honeymoon. Yang hitungannya ya menikahnya masih baru ya kan, dari November, kejadiannya di Januari. Rencananya mereka emang pingin pergi ke Korea Selatan di bulan April 2016-nya. Lanjut lagi pada saat kejadian di jam 17.15, Mirna dan Hani pun sampai di Cafe Olivier. Mereka datengin pelayan dan menanyakan di mana meja reservasi atas nama Jessica. Ya udah diantarin tuh. Pas ketemu mereka bertiga ini sempat berpelukan. Dengan posisi minumannya Hani sama Mirna itu udah nganggur kurang lebih 55 menit berarti, gengs. Cukup lama. Yang bener aja, es kopi Vietnam itu udah meleleh esnya. Yang kata gue kan tadi, ngide banget lagi Jessica. Mirna yang melihat udah banyak minuman di meja langsung bilang, ya ampun, ngapain pesan duluan? Maksud gue ya nanti aja pas kita dateng. Tapi makasih ya. Ya soalnya tadi Mirna di grup chat hanya bilang dia suka es kopi Vietnam, bukan minta dipesenin es kopi Vietnam. Tapi kan udah telanjur. Ya udahlah, nggak apa-apa. Duduklah nih Mirna sama Hani dengan posisi Mirna di tengah diapit Jessica dan Hani. Karena nggak ada feeling apa-apa, Mirna dan Hani ini sama-sama minum minuman yang memang telah dipesan oleh Jessica duluan. Setelah minum sekitar 2 tegukan, Mirna ini refleks ngomong, kopinya kok nggak enak ya? Cobain deh. Sambil ngarahin gelasnya itu ke arah Hani untuk cobain deh gitu. Ya sama si Hani kayak sempat dicium dulu tuh baunya, dan Hani merasa memang baunya tuh aneh. Karena dia sempat kayak ngerutin hidung, tetapi ya dia tetap coba karena kan disuruh coba nama Mirna. Pas dicobain kayak, kok bener aneh. Tapi pas Hani coba dan bilang, bener kok aneh gitu ya. Posisinya Mirna nih, udah kayak ngibas-ngibasin tangan ke mulut kayak orang kepedesan gitu. Dan Hani nyodorin kopinya itu ke Jessica untuk kayak, ya cobain. Gimana nih menurut lo rasanya? Tapi di situ Jessica langsung nolak. Kayak, Nggak, makasih, kan kata kalian nggak enak. Kalau udah tau nggak enak, ya aku nggak mau coba. Dan dalam hitungan detik, bola mata Mirna ini berputar. Kepalanya menggeledak ke belakang, dan di situ Hani langsung kelihatan panik. Dia teriak-teriak minta tolong, sementara Jessica meninggalkan meja untuk meminta bantuan. Semua orang di kafe itu langsung fokus ke meja nomor 54. Devi, sang manajer kafe, pun langsung bergegas untuk memeriksa keributan yang ada di sana. Mirna kejang-kejang dan mulutnya akhirnya mengeluarkan busa. Devi megangin kepalanya Mirna, karena kan supaya nggak terbentur gitu ya, menggelalak. Sementara Hani yang berada di dekat Mirna, itu terus teriak minta tolong. Tapi Jessica tidak melakukan gerakan apapun, kecuali terdiam di pojokan sambil kayak menyaksikan kekeosan itu. Sambil sesekali garuk-garuk tangan sama garuk-garuk lutut yang seolah-olah gatel. Di antara Hani sama Devi sempat ada obrolan, di mana Hani ini bilang, ini dia tadi baik-baik aja kok, tapi setelah minum kopi beberapa teguk, dia mulai kejang kayak gini. Dia tuh nggak pernah kayak gini sebelumnya loh. Yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan dari Jessica kepada Devi,
Kalian naruh apa ke dalam kopi itu? Di situ Devi sempat tersinggung dan ngebatin. Masa iya ini orang pingsan gara-gara minum kopi buatan sini, nggak pernah ada historinya. Devi pun menyuruh staf di sana untuk ngambil air mineral dan meminta kopi yang ada di meja tuh untuk disimpan di dapur, jangan diapa-apain. Karena Mirna ini nggak kunjung siuman, Mirna pun dibawa dengan kursi roda menuju ke fasilitas klinik dan Indonesia untuk mendapatkan pertolongan pertama. Hani dan Jessica tentunya ikut ya ke sana dengan status udah close bill nih ya. Jadi udah nggak ada apa-apa lagi yang harus dibayar, yang mana mereka bisa langsung pergi dari kafe tersebut. Sementara di dapur kafe Olivier, si pembuat kopi ini keheranan. Masa iya ada pelanggan yang pingsan gara-gara minum kopi bikinan dia? Dari situ si pembuat kopi memerhatikan tuh gelas kopinya Mirna yang kayak kok warnanya agak berbeda ya dari kopi yang biasanya dia bikin. Biasanya tuh kalau udah diaduk sama susu, warnanya akan menjadi coklat muda. Tapi kopi yang ada di depannya ini tuh warnanya kekuningan. Ya nggak lama, datanglah Devi sang manajer ke dapur. Dia cobain itu kopi pakai sedotan bekas yang memang Mirna pakai juga. Pas cairan kopi itu sampai ke mulutnya, Devi langsung bilang, wah parah ini rasa kopinya. Wrapping. Menurut Devi rasa kopinya itu pedas, kasar di lidah dan pahit banget. Devi bahkan sempat mual dan muntah-muntah selama 10 menit setelah menelan kopi tersebut. Sama staf lainnya, cairan kopi itu dipindahkan ke dalam botol untuk diamankan. Sementara di klinik, Hani mencoba untuk menelpon Arif. Dia mengabarkan kalau Mirna ini tiba-tiba kejang dan mereka lagi ada di klinik Grand Indonesia. Karena di sana keadaan Mirna tidak kunjung membaik, dia pun dilarikan ke RS Abdi Waluyo. Yang kemudian dokter menyatakan Mirna sudah tiada sebelum tiba di RS Abdi Waluyo. Jadi waktu perjalanan memang sudah dinyatakan tidak selamat. Dan kala itu dokter tidak bisa langsung memastikan penyebab kematian Mirna ini tuh apa, kecuali dilakukan pengecekan lebih lanjut. Waktu itu keluarga Mirna ini sempat meminta kepada dokter sana untuk mengambil cairan yang ada di lambungnya Mirna. Karena kan Mirna seperti itu setelah menenggak kopi kan. Tapi dokter bilang kalau misalkan memang keluarga ini merasa ada kejanggalan, langsung aja lebih baik dilakukan otopsi, di mana dokter telah merujuk RSCM untuk melakukan hal tersebut. Karena rumah sakit RSCM adalah salah satu yang berwenang melakukan otopsi ya. Tapi setelah disarankan seperti itu, keluarga Mirna menolak. Jadi keluarga Mirna ini menolak untuk dilakukan otopsi, geng. Kalau otopsi itu kan berarti beberapa bagian tubuh akan disayat dan diambil. Ya pasti memang tidak semua orang, tidak semua keluarga yang rela kalau ini anak ini kasarnya ya diotak-atik. Makanya memang yang namanya otopsi itu tidak bisa dipaksakan ya. Harus ada persetujuan dari keluarga. Namun karena kasus ini tuh berjanggal, akhirnya keluarga memutuskan untuk dilakukan otopsi tapi hanya otopsi sebagian. Dimana otopsi sebagian ini bisa terbilang apa ya? Jarang terjadi, tidak common di Indonesia. Masih baru gitu istilahnya gitu. Karena pada saat itu otopsi hanya dilakukan khusus untuk mengambil sampel empedu, hati, sama lambung. Pokoknya organ-organ yang memang terlibat dalam proses pencernaannya Mirna. Dan dari hasil otopsi sebagian itu, terlihat bercak berwarna hitam pada lambung dan bibirnya Mirna. Padahal kalau kondisi normal lambung itu warnanya putih ya gengs. Putihnya tuh kayak putih susu. Nah perubahan warna dari putih susu menjadi hitam itu diduga biasanya disebabkan oleh zat korosif yang salah satunya adalah racun sianida. Gempa dan heboh lah itu satu Indonesia. Dan kasus ini akhirnya dikenal sebagai kasus es kopi sianida Jessica Mirna. Kalau kalian ingat dulu sampai ada pembicaraan atau topik di mana-mana di mana setiap orang misalkan dapat kopi itu kan suka bercanda. Ini ada sianidanya nggak nih? Karena saking terkenalnya kasus ini, geng. Karena hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Di mana ada orang kaya nongkrong sore-sore di kafe mahal, banyak orang, tapi tiba-tiba dia meninggal karena diracun. Yang diduga dilakukan oleh sahabatnya sendiri yang ada di sebelahnya. Berber sebuah kasus yang baru, serasa kayak kejadian di film-film gitu loh. Nah, setelah sampel kopi tadi itu dicek di laboratorium, ditemukanlah konsentrasi sianida sebanyak 15 gram per liter di situ. FYI aja nih, dosis itu tuh dinilai sangat besar yang sangat tinggi. Karena 90 mg aja, ini kita ngomongin miligram ya, 90 mg, itu udah bisa bikin orang meninggoy. Ini lagi 15 gram, bukan miligram loh. Yang berarti kandungan dosis sianida di kopinya Mirna itu 160 kali lebih banyak dari dosis umum yang bisa bikin orang inailahi. Pokoknya kalau dalam bentuk cair, 15 gram itu setara kayak 1 sendok makan. Nah, dari sinilah muncul berbagai teori yang beredar di masyarakat. Dan sekarang kita masuk ke teori-teori konspirasinya. Teori pertama ada yang mengatakan kalau Mirna ini sengaja dihabisi demi uang asuransi jiwa dari luar negeri yang nilainya jutaan dolar.
Yang dalam hal ini Arif selaku suami itu diduga bekerja sama dengan pelayan yang ada di Cafe Olivier untuk meracuni kopinya Myrna, di mana Arif memberikan uang kepada pelayan tersebut. Teori ini tuh muncul karena pengakuan Jessica sewaktu di pengadilan nih. Dia bilang, waktu Jessica sama Myrna masih baik-baik saja hubungannya di Australia, Myrna ini sempat bercerita mengenai keraguannya terhadap Arif, guys. Di mana Jessica seperti ragu untuk menikah dengan Arif yang dinilai mempunyai sifat berbeda dengan dia. Jessica ini ekstrovert, suka keluar-keluar, suka hangout, pergi ke negara-negara, sedangkan Arif ini sukanya ya diam-diam aja. Sampai-sampai walaupun di Australia mereka ini sebenarnya sudah tunangan, Myrna ini tidak memakai cincin tunangannya. Dan Myrna juga curhat mengenai orang tuanya Arif yang katanya tidak suka dengan dirinya. Ya hal itu jadi memacu pemikiran dari netizen kalau apa jangan-jangan pelakunya adalah Arif yang ingin menguasai hartanya Myrna gitu. Namun teori ini sebenarnya langsung terbantahkan karena pengakuan langsung dari keluarganya Myrna kalau ternyata Myrna nggak punya asuransi di luar negeri. Myrna hanya mempunyai asuransi dari dalam negeri yang nilainya juga tidak begitu besar sebenarnya. Jadi cerita adanya asuransi dari luar negeri hanya kayak karangan-karangan dari orang-orang aja. Dan kalau dinilai-nilai yang namanya orang mau nikah, itu kan pasti ada semacam keraguan memang ya. Hal-hal cerita-cerita seperti itu banyak terjadi, nggak cuma Myrna dan Arif aja. Ditambah pertemuan Arif dan pelayan kafe yang katanya merencanakan pembunuhan, dengan Arif ini memberikan sejumlah uang itu juga tidak pernah terbukti. Kita lanjut ke teori yang kedua, di mana dipercaya adanya sebuah persaingan bisnis. Yang menurut teori ini, tujuan utamanya adalah sebenarnya menjatuhkan Cafe Olivier, di mana semacam ada saingan bisnis dari Cafe Olivier yang sengaja menyelipkan racun ke bahan baku kopi supaya nanti kasusnya memang rame dan nama Olivier ini turun. Orang nih jadi pada takut untuk kesana. Yang bisa dikatakan berarti Myrna yang meminum kopi hari itu sedang sial aja dan menjadi tumbal yang secara random gitu istilahnya. Tapi lagi-lagi teori ini ya terbantahkan karena boro-boro nama jadi turun malah jadi hits banget itu Cafe Olivier. Apalagi kopi Vietnam yang waktu itu Myrna minum itu adalah orderan ke-10 di cafe itu pada hari itu. Yang mana 9 tamu sebelumnya yang sama-sama memesan kopi Vietnam nggak ada yang komplain, baik-baik semua kecuali akhirnya Myrna. Apalagi pembuatan kopi Vietnam kan langsung dilakukan di depan customer. Mulai dari penuangan kopi bubuknya, air panas, dicampur susu, semua dilakukan di depan customer. Jadi kemungkinan untuk disusupi pihak lain dalam mencemarkan bahan baku itu dirasa kecil banget. Lanjut ke teori ketiga, kalau Hani adalah pelakunya. Karena kan di awal Hani diceritakan sudah ketemu sama Myrna duluan di lobi depan. Yang bisa jadi pada saat itu Hani kayak udah sempat ngeracunin Myrna dengan pura-pura misalkan apa ngasih permen atau ngasih sesuatu yang reaksinya memang baru muncul sewaktu mereka tiba di Cafe Olivier. Ya ini semua hitungannya namanya juga teori konspirasi ya gengs ya. Netizen kan kalau ada kayak gini-gini berasa jadi detektif dadakan gitu. Suka mengira-ngira kalau di film-film tuh istilahnya jadi plot twist tuh kira-kira gimana ya jawaban dari pelakunya tuh siapa. Nah tapi kan kalau kita ngeliat dari gelagatnya Hani sendiri yang panik banget sewaktu Myrna pingsan. Dia juga selalu disami Myrna, dia juga yang inisiatif untuk menghubungi keluarga Myrna. Jadi dinilai kayaknya bukan Hani pelakunya. Yang mana orang juga lama-lama berhenti menuding Hani. Nah, masuk lagi ke teori keempat yang paling baik dibicarakan. Dimana di sini ada sebuah teori cinta segitiga. Dulu sih hal-hal seperti ini dianggap tabu ya. Tapi kalau sekarang kayak makin banyak kayak cerita-cerita kayak begini nih. Sederhananya nih orang-orang percaya kalau Jessica itu menghabisi Myrna karena Jessica ini pelangi alias suka sama cewek juga. Yang dalam konteks ini Jessica ya suka sama Myrna. Dia tidak rela melihat Myrna ini bahagia dengan Arif. Pokoknya waktu itu teori ini sangat ramai dibahas. Walaupun teori ini sebenarnya dari awal bisa dibantah, karena kan Jessica diketahui di Australia punya pacar juga tuh si Patrick. Dan mereka pacaran bertahun-tahun. Sampai Myrna ini menganggap hubungannya Patrick dan Jessica ini toxic. Ya cuma namanya netizen kan suka tetap batu ya. Pada bilangnya siapa tahu Jessica ini kanan kiri oke gitu ACDC. Dimana dia pacaran sama cowok buat kedok aja. Ya mohon maaf makanya kita bilang dari tadi ini hanya teori konspirasi. Sementara itu penyelidikan pun terus berlangsung. Dan dari semua saksi mata, beserta barang bukti, sebenarnya semua mengarah ke satu orang, yaitu Jessica. Orang-orang terdekat Myrna pun diwawancara dan dimintai keterangan juga di persidangan. Ayah Myrna juga sempat ditanyai mengenai pendapatnya tentang Jessica. Yang menurut Pak Darmawan, Jessica ini adalah teman Myrna yang paling aneh katanya. Kenapa Jessica dibilang aneh? Karena pas pertama kali dia ke rumah Myrna, Jessica sempat langsung masuk ke kamar ibunya Myrna. Dia ngasih salam terus meluk ibunya Myrna tuh dengan sangat erat. Kenceng banget katanya pelukannya. Yang setelah Jessica pulang, ibunya Myrna ini sampai sempat nanya, itu teman apanya Myrna ya? Kok baru kenal meluknya kenceng banget? Kok Myrna temenan sama orang aneh? Ya mungkin itu semacam apa ya, culture kebiasaan keluarga yang berbeda. Memang agak gak lazim ya kalau orang masuk ke kamar orang tuanya temen gitu, habis itu langsung terus meluk gitu aja dengan erat. Namun mungkin pelukan tersebut sebenarnya bisa dianggap sebuah bentuk apa ya, kesopanan. Kalau di luar negeri kan orang nggak cium tangan soalnya, beda budaya aja sih menurut gue. Nah selanjutnya nih, polisi meminta keterangannya Arif, suaminya Myrna. Kalau menurut Arif, Myrna ini sebenarnya udah malas temenan sama Jessica, apalagi setelah terakhir kali Jessica tiba-tiba ngambek karena Myrna ini menyuruh Jessica untuk putus. Yang sebenarnya tujuannya
Mirna berkata tersebut tuh baik untuk kebaikan Jessica. Setelah kejadian itu, hubungan Mirna dan Jessica kan merenggang. Mirna juga mulai merasakan ada yang aneh nih dengan Jessica. Karena omongannya Jessica ini kayak sering berubah-ubah, nggak bisa dipercaya. Tapi Mirna ini tipe-tipe yang nggak mau punya musuh. Jadi setiap Jessica ngajak ketemuan, Mirna masih tetap nge-okein aja. Tapi Mirna tetap nggak mau sendirian ketemu Jessica. Dia selalu mengajak orang lain. Entah itu Hani, Vera, ataupun suaminya. Hal itu juga sepertinya mendasari Mirna kenapa nggak mengundang Jessica di hari pernikahannya. Dan menurut Arif pun, terdapat kejanggalan di hari Mirna ini meninggal. Dimana di saat Mirna tidak sadarkan diri, Hani kan terus keep kontak terus sama Arif nih, untuk ngabarin setiap perkembangannya Mirna tuh gimana. Hani juga sempat nanya ke Arif, kalau kayak Mirna ini punya riwayat penyakit epilepsi apa enggak? Arif menjawab kan enggak. Dan dengan suara panik pun, Hani bilang kayak, aduh nih gimana nih Mirna ngeluarin busa. Nah, dari sambungan telepon itu, Arif sempat dengar si Hani ini ngomong juga ke Jessica, kayak, Jess, tolong googlingin dong nih kalau orang kejang sama keluar busa itu kenapa? Tapi di situ permintaan Hani ditolak sama Jessica dengan alasan katanya nggak punya kuota. Padahal di waktu yang bersamaan kan, pada hari itu, Jessica masih bisa kirim-kiriman chat kan sebelum waktu mau ketemuan sama Mirna sama si Hani. Lagi-lagi kalau dilihat dari latar belakangnya Jessica, kayaknya nggak mungkin ya Jessica ini beli paketnya paket hemat gitu, yang cuma bisa WhatsApp only istilahnya kuotanya. Sisanya nebeng wifi gratisan. Kan terlalu aneh aja ya, bisa WhatsApp tapi nggak bisa nge-browsing. Nah, sementara setelah itu, menurut keterangan Hani nih, beberapa hari setelah Mirna telah tiada, Jessica malah left grup dari WhatsApp yang tadi dibentuk. Yang padahal itu WhatsApp dibentuk kan untuk ketemuan sama dia. Entah apa alasannya Jessica left grup. Padahal seharusnya dia tidak punya masalah dengan Hani ataupun Vera yang masih ada di grup tersebut. Setelah 23 hari kemudian, yaitu pada tanggal 29 Januari 2016, polisi secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa Jessica adalah tersangka utama dari kasus ini. Rekonstruksi pun digelar, dan di situ terlihat wajah Jessica cukup sumringah untuk seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dan telah kehilangan teman dekatnya. Bahkan beberapa kali dia memang terlihat tersenyum, yang seolah-olah kayak lagi syuting TV. Ya memang di situ banyak kamera wartawan, tapi kan ini lagi reka adegan. Ada satu foto unik waktu kejadian di situ, di mana saat Jessica lagi bersandar di meja bar dengan memakai baju tahanan lengkap warna oranye, dia ini tersenyum lebar, gengs. Dan di sekelilingnya tuh ada 20 petugas yang padahal tampangnya lagi pada serius semua. Jadi cuman dia doang yang tersenyum. Dan setelah penetapannya menjadi tersangka, sebenarnya polisi Indonesia telah meminta bantuan kepada pihak Australia untuk bisa mengeluarkan informasi yang mereka miliki tentang Jessica selama Jessica ini tinggal di Australia. Seperti misalkan apa surat tilang atau catatan kriminal lain yang mungkin Jessica miliki. Polisi Australia akhirnya menyetujui permintaan tersebut dengan satu syarat. Jika misalkan nanti Jessica terbukti bersalah, Jessica tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Karena kalau hukum di Australia, itu memang hukuman mati tidak berlaku. Sementara di Indonesia ini masih berlaku. Maksudnya, pihak Australia ini tidak mau kalau misalkan mereka membagikan data Jessica, itu bisa berpotensi menyebabkan Jessica kalau misalkan terbukti bersalah, jadinya dihukum mati gitu loh. Dan akhirnya keluarlah data Jessica dari Australia. Di Agustus 2015, Jessica ini mengalami kecelakaan mobil tunggal. Dia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi karena mabuk berat. Dia menabrak dinding sebuah panti jompo di Sydney, yang mana karena ini kecelakaan tunggal, jadinya hanya Jessica saja mengalami luka-luka. Dan seharusnya pada Februari 2016-nya, Jessica itu ada persidangan di Australia sana untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran yang telah dia buat itu. Cuma kan dari Januarinya Jessica ini telah ditangkap di Indonesia ya, karena kasus kopi ini. Dari berkas polisi Australia pun diketahui kalau Jessica nih pernah melakukan 2 kali percobaan bunuh diri setelah putus dari pacarnya Patrick. Jessica terus mengirim chat kepada Patrick dan bilang kalau misalkan Patrick mau ninggalin dia bakal bunuh. Dan semua itu adalah salahnya Patrick. Dan ada hal lain yang juga terungkap dalam persidangan kalau Jessica ini ngebuang celananya yang dia pakai sewaktu ketemuan sama Mirna di Cafe Olivier dengan alasan kata celananya robek. Padahal pihak kepolisian tuh membutuhkan celana itu untuk mengetahui apakah ada barang bukti dan mencari tahu apakah sisa cyanida itu ada di celana Jessica. Karena kan dari pantauan CCTV, Jessica beberapa kali terlihat tuh garuk-garuk tangan, garuk-garuk lutut gitu karena seolah gatal. Dimana reaksi gatal tersebut biasanya memang bisa muncul karena misalkan orang itu terkena cairan cyanida ke kulit. Walaupun dengan dosis yang sedikit, efeknya tuh kayak gatal. Maksudnya kita tahu Jessica orang kaya. Tapi kah apakah memang orang kaya kalau celananya robek langsung dibuang? Emang robeknya sebesar apa sih? Bisa dijahit lah paling robeknya apaan sih? Tapi ini udah dibuang aja gitu plong. Ya kan aneh ya? Nah setelah sidang beberapa kali digelar, jaksa penuntut pun mengungkap motif dibalik kejahatan Jessica yang mana motifnya disebut iri hati. Jessica dibilang terus-menerus membandingkan kehidupannya dengan Mirna. Setiap hal buruk yang terjadi kepada dia, itu dirasa-rasa kebalikan dengan apa yang terjadi pada sahabatnya Mirna. Maksudnya Jessica-nya sedih, Mirna bahagia. Jessica putus sama pacarnya, Mirna malah menikahi orang yang dicintainya dan menggelar pernikahan secara mewah. Jessica kehilangan pekerjaannya, sementara Mirna jadi manajer di cabang bisnis keluarganya. Jessica dikirim ke rumah sakit untuk berobat karena kan dia depresi itu. Mirna malah memposting pernikahannya dengan bahagia tanpa mengundang Jessica. Hingga pada akhirnya tanggal 5 Oktober 2016, Jessica dituntut 20 tahun penjara oleh
oleh jaksa penuntut umum karena diyakini dia terbukti bersalah telah menaruh racun cyanida kepada Mirna dengan kadar 15 gram tadi yang ditemukan. Walaupun memang tapi sampai pada akhirnya tidak pernah ditemukan bukti kalau racun cyanida 15 gram itu adalah milik Jessica dan Jessica yang memberikannya. Yang mana kan itu hanya ditemukan di kopi. Tapi kenapa bisa ada di situ? Gimana caranya? Siapa yang bawa? Siapa yang melakukan? Ya nggak ada beberapa bukti yang konkret kalau Jessica melakukannya gitu loh. Ya makanya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober, Jessica membacakan nota pembelaan atau pleidoy sambil menangis. Dia bilang di situ, satu hal yang saya tegaskan, saya tidak pernah menaruh racun di kopi itu. Ya tapi pada akhirnya vonis hakim pun mengatakan kalau Jessica bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara sesuai tuntutan dari jaksa penuntut umum, dan berarti akan bebas nanti 20 tahun di tahun 2036. Bener kan ya? 2016 sampai 20 tahun 2036. Kalau dihitung dari sekarang berarti 13 tahun lagi, gengs. Sampai pada putusan hakim itu pun, Jessica masih sempat mengatakan, karena pengalaman ini hidup saya tidak akan pernah kembali seperti semula. Namun saya tidak menyesali telah mengenal Mirna. Dia akan selamanya hidup di hati saya sebagai teman yang baik dan dia tahu kalau saya tidak mungkin meracuni orang. Kabar terakhir dari Jessica sendiri, ya dia masih mendekam di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dan dikatakan di dalam penjara Jessica ini juga tambah pendiam, gengs. Ya abis mau gimana lagi? Dia masih harus menunggu 13 tahun, gengs, untuk bisa menghirup udara bebas. Namun ya tadi, seperti yang di awal gue dengar, kalau pada serial dokumenter Netflix yang nanti akan ditayangkan, Jessica ini tidak ikut diwawancarai karena satu dan lain hal. Sama halnya juga mantan suami Mirna yaitu Arif, yang sepertinya tidak ada di dokumenter itu juga. Karena Arif ini juga seperti menghilang ya, yang sepertinya dia memang ingin move on dengan pindah ke Australia. Dan sesekali balik ke Indonesia itu pun jarang, yang hanya jika ingin menemui keluarganya saja. Namun menurut gosip-gosip yang beredar sih, katanya Arif ini sudah menikah lagi. Tapi untuk kebenarannya masih belum bisa dikonfirmasi. So itu tadi gengs kasus Mr. Sting kali ini yang cukup panjang karena ini adalah sebuah kasus legendaris. OG-nya dari sebuah kasus Mr. Sting ya, dari sebuah es kopi di tengah mall Jakarta. Sebuah misteri yang mungkin tidak akan pernah terjawab sampai kapanpun juga. Cuma memang walaupun tidak ada bukti pasti kalau pemilik dan yang masukin cyanida itu adalah Jessica, tapi semua hal dan kejanggalan itu mengarah kepada dia semua. Terlalu banyak hal aneh yang dia lakukan soalnya. Mulai dari mesin duluan, naruh paper bag di meja, langsung nuduh ada sesuatu di kopi sampai celananya dia buang. Cuma ada satu hal yang sebenarnya gue pikirin sih, jikalau memang Jessica pelakunya, kok bisa nggak ketemu barang buktinya itu loh? Emang sesusah itu? Memangnya Jessica se-expert apa sih dalam merencanakan semuanya? Ya aneh aja kok bisa sama sekali nggak ketemu gitu loh, kenapa? Dan karena tidak adanya bukti pasti tentang si racun cyanidanya itu dari mana, tapi tetap bisa ditetapkan Jessica itu sebagai pelakunya. Ya makanya buat kalian punya pendapat, karena gue yakin banget banyak dari kalian yang ngikutin juga kasus ini, bisa langsung komen aja di bawah ya. Mungkin memang ada dasar-dasar hukum yang bisa menetapkan Jessica nih secara pasti menjadi pelakunya walaupun tidak ada barang bukti yang ditemukan secara pasti gitu ya. Kita kan juga agak kurang mengerti hukum banget. Dan tentunya semoga kita doakan mendiang Mirna ini bisa tenang dan keluarga yang ditinggalkan itu bisa diberikan ketabahan ya setelah 7 tahun dari kasus ini telah beredar. Terima kasih semuanya, maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.